Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta salat subuh berjamaah, alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Karena apa? Karena sholat subuh ini salah satu sholat fardu yang banyak sekali fadilahnya. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang berikutnya, berselawat selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pagi ini terus Pak Joko mewakili Pak Erki. Nah, Pak Erki itu biasanya bercerita tentang sejarah perjalanan Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, menyesuaikan dengan beliaunya, pada pagi hari ini kita akan membahas atau bercerita tentang salah satu sahabat Nabi yang cukup unik, yang cukup tidak ada lainnya. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki beliau ini. Dia juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dan sahabat yang wis divonis melarat, wis gak duwe entek dunyane. Itu berkali-kali, tetapi dia menjadi kaya raya lagi. Wis dadi melarat sugih maneh, kemudian hartanya habis sugih maneh. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain yang sama-sama pengusaha, sama-sama kaya. Sinten niku? Nah, Abdurrahman bin Auf. Nah, saya akan sedikit mengulik kisah atau cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Beliau ini mempunyai nama asli Abdul Ka'bah. Nah, karena sebelum masuk Islam itu namanya Abdul Ka'bah. Abdul itu hamba, Ka'bah itu Ka'bah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini salah satu orang dalam as-sabiquna awal. Napa niku? Orang yang pertama kali masuk Islam. Itu ada kurang lebih 8, kemudian ditambah lagi ada 32. Lah, beliau ini masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Nah, karena termasuk salah satu orang yang pertama masuk Islam ini oleh Rasul itu diberikan jaminan insya Allah mereka ini adalah masuk surga. Seperti ada hadis yang mengatakan, atau hadis atau apa itu, 10 orang yang oleh Rasulullah itu didoakan masuk surga. Sinten mawon, wonten sing semrap. Sing wis dijamin mlebu surga. Panjenengan katut mboten? Nah, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, sinten malih? Utsman, Ali, Tolha, kemudian Zubair, Abdurrahman bin Auf ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Sa'id dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah 10 orang yang oleh Rasulullah dijamin didoakan masuk surga. Lek Rasul ndonga ten pangerane, ya Allah, berikanlah 10 orang ini masuk surga. Kinten-kinten terjadi mboten?
terjadi ya. Karena ucapan Rasul, doa Rasul itu tidak pernah tertolak. Nah, oleh karena itu, nah, mengapa kok sahabat Abdurrahman bin Auf ini mempunyai kedudukan yang cukup fenomenal, cukup unik, cukup istilahnya beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, dari beberapa sumber keterangan baik itu cerita dari istri Nabi maupun sahabat-sahabatnya, Abdurrahman bin Auf itu mempunyai beberapa keistimewaan, nah, atau dikenal dengan istilahnya manakibu, ya. Manakibuhu radhiyallahu anhu, keutamaan-keutamaan beliaunya, mudah-mudahan Allah selalu senantiasa meridhoi dan memberikan beliaunya memasukkan di dalam orang-orang yang bahagia di surga nanti. Nah, yang pertama keutamaan beliaunya ini adalah seperti yang sudah saya terangkan tadi, satu di antara 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Loh, enak pun wis. Nah, tetapi Abdurrahman bin Auf ini setelah mendengar beliau ini adalah satu di antara 10 orang yang sudah dijamin masuk surga, mboten kok napa? Jumawa. Kenapa jumawa nih? Wah, sombong atau ngelopro lek umpamane jenengan ndek kene jamaah. Sing jamaah Pak Pon, Pak Anwar, marono Pak Koko. Ya sing jamaah ngene tak dongakno dijamin masuk surga. Gitu-gitu ya napa? Wis aku wis mlebu swarga kok sembayange etek-etek gleng atau mengilah seperti. Tapi Abdurrahman tidak menjunjung istilahnya wis oleh jaminan surga itu bukan dia malah senang, tetapi napa? Menjadi beban mental beliau ini, aku wis Gusti ambek Gusti Kanjeng Nabi dijamin masuk surga. Ya apa carane aku bisa mempertahankan dan melebihkan amalan dari orang-orang yang sudah masuk surga. Nah, nggih. Lah, setelah beliau ini dijamin itu, mboten kok tambah, kula tapi ibadah tambah jos. Terutama dia ini mempunyai kelebihan sedekahnya itu tidak pernah tidak sedikit. Okay. Sedekahnya tidak pernah tidak sedikit. Bahasanya kok bulet ya. Sedekah tidak pernah tidak sedikit berarti wakeh. Nah, dari mana ini kok tahu? Nah, dari yang keistimewaan beliau yang kedua. Ketika Rasul sebelum meninggal dunia, Rasul niku pernah ndongakno Abdurrahman, Abdurrahman Auf niki dia pernah didongakno, ya Allah berikanlah Abdurrahman bin Auf ini mata air surga, atau dikenal dengan istilah di Quran apa din salsabila. Nah, mata air surga supaya diberikan minum. Nah, doanya itu nggih sini insyaallah beliaunya nanti di surga akan diwujudkan oleh doanya Rasul. Nah, napa nih? Mengapa kok seperti itu? Karena napa ngeten lho. Salah satu sahabat sing menggatekkan napa nggatekno bojo-bojone Nabi. Napa ngoten niku? Memperhatikan. Lah, satu-satunya sahabat ketika Rasul sudah meninggal dunia niku Abdurrahman Auf ikilah sing nyantuni, mboten sedekah, karena Nabi dan keluarganya itu tidak boleh disedekahi oleh umat Islam. Nabi itu tidak pernah menerima zakat, sedekah ataupun apa dari umatnya. Itu istilahnya dilarang. Memang katanya tidak boleh seperti itu. Lah, Abdurrahman Auf ini prediksinya Nabi, aku ben lek mati,
iku ana sahabatku sing kate nggatekkan kamu ini. Karena kita ketahui istri Rasul itu pinten jumlahnya Pak? Wonten sing semerap. Wonten sing ngomong 11, wonten sing ngomong 13. Nah, istri-istri beliau ini ketika masih hidup itu diceritakno. Ben iki alek omongan aku mati ana sing memperhatikan kalian. Lah, yang ternyata yang memperhatikan ini adalah Abdurrahman bin Auf. Makanya Nabi ndongakno Abdurrahman Auf iki ben nang ngene surga akan diberikan minum mata air surga atau salsabilah. Nah, dari mana kok tahu ini? Diceritakan ketika istri beliau yang ketiga. Sinten, Pak? Karo nggih. Nah, istri yang pertama itu adalah sinten? Khadijah. Dari 13 istri Nabi ini hanya 3 yang memberikan keturunan. Yang terbanyak itu adalah istri yang pertama Khadijah. Duwe anak 6. Lanang loro wedoke 4. Tapi sebelum dewasa, sebelum memberikan keturunan mati kabeh. Cuma siji sing urip sampai sekarang memberikan keturunan beliaunya Nabi Muhammad. Sinten? Sing sakniki kata Habib, kemudian Syarifah dan yang lainnya itu adalah dari putra putri beliau yang dinikahi oleh Ali. Sinten? Fatimah. Lah, Fatimah ini adalah anak ragil daripada Khadijah. Nah, istri yang paling dicintai, paling disayangi, paling dikenang, paling itu adalah Khadijah. Walaupun beliau ini pada waktu itu menikah umure wis tuwek 40 tahun, sedangkan Nabi berumur 25. Bahkan ketika dinikahi Nabi, Khadijah itu wis rondo ping pindho. Makanya pun khawatir oleh nemu rondo pisan pindho tampani mawon. Lho, didelok bebet bobote. Napa ana lek wis duda gak usah pilih-pilih, Pak. Wong duda kok milih njaluk sing ting-ting wadah. Gak komanan sing nom-nom. Nah, sudah janda 2 kali dinikahi oleh orang-orang terpandang dan terkaya di Mekah pada saat itu. Jadi warisannya akeh. Bahkan Khadijah ini mempunyai kekayaan 2/3 peredaran kekayaan yang ada di Mekah ini beliaunya yang Mekah. Loh, tapi gak sugih apa nggih. Nah, Khadijah itu istilahnya lek saiki niku napa ngarane? Wanita napa niku sing selalu menjaga kebersihan, pedikur, luluran, napa jenenge? Wanita napa Bu? Ya sing nom-noman iki lho. Jadi dia itu selalu menjaga kehormatannya baik mental, sikap maupun jasad atau fisiknya. Nggih. Apa sih wanita napa saling ngarani iku nggih? Napa, Prof? yang selalu diajar supaya dia perfect lah. Jadi mengapa kok baik di dalam kehidupan bercinta, kehidupan sosial. Lah ini terbukti ketika beliaunya ini dengan istri Nabi Aisyah ini sinten, Pak? Istri Nabi yang ketiga, sinten Mbak Aisyah niku? Loh, jenengan iki Nabi kok. Aisyah niku putrane Abu Bakar. Abu Bakar ini berarti marotone Nabi. Niku satu-satunya istri yang sik perawan iki namung Aisyah. Sing liyane rondo wonten malih dijerabi Nabi rondo iku umur 50, umur 50 dan yang lain-lainnya. Makanya keliru lek kalau ada orang barat mengatakan bahwa Nabi itu maniak seks atau namanya hiperseks. Enggak, bukan. Nabi itu bukan menikahi orang-orang yang janda itu bukan karena Nabi itu suka seperti itu, tidak. Karena ingin menjaga marwah,
si wanita itu kebanyakan itu adalah istri-istri para sahabat. Ada yang dinikahi karena supaya ada hubungan diplomasi dengan suku yang ada di situ yang ikut pengaruh misalnya, kemudian itu dinikahi. Itu berarti nikah karena mungkin karena diplomatik. Jadi bukan karena kepentingan lain ini. Lah, dari mana kok gitu tahu lah? Doa, kembali lagi permasalahan nih. Yang kedua itu diberikan kelak nanti satu-satunya orang diberikan minum air surga salsabilah. Karena apa? Karena begitu Nabi meninggal, si Abdurrahman Auf ini menyantuni, menjamin kehidupan ekonomi 9 istri yang masih hidup. Karena pada waktu Nabi meninggal 2 yang sudah meninggal. Yang pertama Khadijah, kemudian yang kedua tak ngerpek nggih. Soale kula bukune kuandel niku mboten saged anu nggih. Nah, istri yang ketiga, keempat itu yang akan disantuni. Pinten jumlahnya Pak? Arba'ina dinar, 40.000 dinar. Sak dinar itu pinten gram emas? 4,25 gram. Lek sak gram sak niki pinten? Piro? Ya sekitar 900. Nah, mak ini biasanya sing rompas-masan iki. Pinten Bu? Sak gram sak nika? Mas 12 lho nggih. Mas 13 Pak Leko sanes Mas Pon, Mas Slamet sanes lho. Lah, taruhlah kita taruh 900 1 gram, ping 40.000. Pinten? Dan yang lainnya, nggih niku dikitakan itu ada sekitar, kalau sekarang dirupakan uang itu sekitar 150 miliar atau berapa. Itu diberikan untuk santunan atau jaminan kehidupan setelah Rasul meninggal. Karena Rasul meninggal dunia ini di dalam kisahnya itu Nabi itu pakaian danannya itu istilahnya cukup enggak seperti istrinya. Dalam kondisi yang sangat kekurangan. Dan yang lainnya. Lain nanti lah ini dari mana ini kok tahu seperti itu? Diceritakan ketika Aisyah ketemu kalih anake Abdurrahman bin Auf, yaitu Abu Salamah. Ketika ketemu nonton cerita Aisyah ini, Abu Salamah, bapakmu biyen iku sangat dihargai kalau bojoku. Kenapa? Karena beliau ini memberikan santunan, memberikan jaminan hidup kepada aku dan bojo-bojone bojoku. Bojo-bojone bojoku. Bosone niku janjine bulet. Lah bojone bojo-bojone bojoku. Nah, seperti itulah. Oh, ngoten nggih. Makane Rasul sebelum meninggal itu wis wanti-wanti ayahmu itu kok lang akan diberikan minuman salsabilah. Itu yang keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, nggih. Beliau ini adalah pelaku sejarah, mengalami peristiwanya zamannya Nabi, kemudian khalifah yang pertama sinten? Abu Bakar, kemudian khalifah yang kedua sinten? Umar, khalifah yang ketiga. Nah, ini beliau ini mengalami ketika si khalifah yang kedua sinten? Umar bin Khattab mau meninggal dunia, mau istilahnya najak. Umar bin Khattab niku meninggalnya bukan meninggal dalam perang, ngoten tidak, Pak. Meninggalnya dalam keadaan tragis. Di waktu sholat ten masjid niku disodok kalih orang undi namine Abu Lu'lu', nggih Mas. Abu Lu'lu' itu orang yang kecewa dengan Rasul, dengan orang Islam yang menggusur istilahnya kedudukan dia sebagai tokoh masyarakat di situ.
Nggih, ngapunten, begitu Islam datang ke Mekah, itu banyak orang-orang terpandang, orang-orang penting, orang-orang pejabat-pejabat sing bergelima dengan harta tahta wanita niku banyak sing pengaruhnya pamono ilang. Lah mereka ini dendam. Karena Pak Islam tidak mengenal kasta napa nggih menika mboten mengenal budak, karena yang menghapus perbudakan itu adalah Islam. Jangan biar niku lek wong digadani budak niku di sembarang kalirno oleh. Semene budake ayu dadi perlakuan seperti bojo juga boleh. Itulah. Nah, beliau ini ampun Pak, dereng ya. Biasanya mungkin Pak Erki nunggu sampai jam 5 berapa di? Gitu tak? Lah, ketika Umar ini mau menjelang meninggal dunia, makanya Pak Erki juga cerita seperti itu. Saya juga ingin menceritakan proses pemilihan atau penggantian kepemimpinan Islam itu betul-betul demokrasi, Pak. Mulai dari Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah itu atas tunjukan, ditunjuk oleh Rasul, tunjuk langsung, aku milih diisyaratkan bahwasanya nanti pengganti saya adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar ini satu dia sebagai sahabat, kemudian sebagai morotua, dan yang lainnya ada lagi nanti. Lah, kemudian Umar ini sebelum meninggal nyeluk Abdurrahman, man ini aku sekate mati, ya nopo Umar, awakmu tak tunjuk, tak pilih sebagai ketua tim formatur. Nggih sami kaya pilihan ketua Muhammadiyah ngoten Pak. Awakmu tak tunjuk dengan menunjuk orang-orang 8 orang yang dengan 10 orang yang didoakan masuk surga. Nah, padahal ketika Umar mau meninggal ini 2 sahabat yang sudah meninggal dunia. Nah, sinten nomor 6 niku? Utsman, Ali, itu nale Pak, Tolha, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi 8 ini yang kok 8 sih? 6 yang ditunjuk oleh Umar. Ada 1 yang masih hidup tapi dia tidak ditunjuk oleh Umar, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah niki ternyata dulur misanane Umar bin Khattab. Lek iki tak pilih berarti aku menunjukkan nepotisme. Nah, ini nanti perbedaannya kepemimpinannya Umar dengan Utsman. Lek Utsman nanti setelah beliau menjadi khalifah, itu yang diterapkan adalah nepotisme. Sehingga nanti bibit-bibit perpecahan atau permusuhan di Islam yaitu mulai dari Utsman nanti itu. Nanti di situ nanti muncul Khawarij, Syiah, kemudian yang tengah-tengah itu Murji'ah dan yang lainnya itu. Nah, itu berawal dari tapi Umar tidak mau, iki dulurku gak tak pilih jadi tim formatur. Nah, kemudian terpilih menjadi 6, Tolha, Jubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika sudah meninggal itu 6 ini ngumpul. Nah, lek umpamane Abdurrahman bin Auf ini haus kekuasaan, bisa aku ditunjuk, aku sebagai presiden mengganteni Umar bin Khattab. Tapi Abdurrahman bin Auf ini mempunyai tata krama, karena didikannya Nabi wadah istilahnya unggah-ungguh, tidak mengharapkan harta, tahta, jabatan dan lainnya. Akhirnya ngeten diatur. Nah, wis ada 6. Yang pertama, Tolha, aku tak menunjuk Utsman sebagai wakil aku. Utsman mewakili aku tak mengundurkan diri dari tim formatur. Nah, kemudian Jubair, aku tak milih Ali, aku tak lebih baik mundur.
Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tak milih Abdurrahman bin Auf sebagai pengganti. Berarti dari 6 muncul 3. Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Lah, berarti kalau memang dia berpeluang untuk menjadi pemimpin, gampang karena dia sudah mendapatkan mandat dari Umar. Nah, dari 3 orang ini saat Abdurrahman bin Auf merasa diri, aku iki wong sing gak begini, akhirnya aku mengundurkan diri, tetapi tinggal 2 ini. Nah, tinggal 2 inilah Abdurrahman Auf nekani wong siji di briefing. Lek mane awakmu Utsman dadi pemimpin, dadi presiden umat Islam, kudu melibatkan Ali karena Ali ini adalah Ahlul Bait. Napa Ahlul Bait? Nah, makin jenengan tanglet Pak RK atau napa Ahlul Bait itu adalah orang keluarga dari Rasul. Lah, kemudian ini awakmu sanggup. Lah, kemudian Ali juga begitu ditekani, lek awakmu kok terpilih jadi khalifah, kamu jangan meninggalkan Utsman karena Utsman ini adalah morotuane Nabi. Mantune Nabi. Utsman iku rabi anake Nabi loro, Pak. Wedok-wedok Zainab kare Umi Kalsium. Umi Kalsium. Umi Kulsum. Umi Kalsium nggih. Kalsium apa nih. Ini mati kemudian adike dinikahi. Jadi makanya gelarnya Utsman itu Al-Dzun Nur Aini, 2 mata cahaya mata. Lah ini lek mane Ali jadi pemimpin presiden, ojo nglalekno Utsman. Nah, wis tinggal 2 siap. Tinggal 2, Pak. 2 orang ini menunggu keputusannya. Loh, zaman biyen iki pilihan presiden ngoten niku. Ora kaya saiki, presiden menghalalkan segala cara. Terus pokoknya kabruk banyak lainnya, yang penting aku jadi presiden jangan wis. Nah, makanya enggak. Nah, kemudian untuk memilih salah satu ini Abdurrahman bin Auf keliling ten tokoh-tokoh Islam sing senior. Sampean kepingin sopo? Utsman, Ali. Aku milih Utsman. Sampean apa? Utsman, Ali, Utsman. Apa Ali, Utsman, Ali, Utsman. Ternyata dia melakukan polling. Napa semara Pak polling? Zaman dia wis ana polling, anggite zaman saiki tok ana polling pilihan. Nah, dari polling yang terkumpul ternyata secara aklamasi Utsmanlah menjadi khalifah atau presiden yang ketiga. Ya, ini siasatnya si Abdurrahman bin Auf. Lek Abdurrahman bin Auf kepingin nakal, kepingin bos, aku jadi presiden. Bisa. Kekayaan mendukung, sudah mendapat mandat dari itu untuk mengatur bagaimana caranya seperti itu. Nah, ini keistimewaan beliaunya yang ketiga. Napa malih? Nah, cukup. Nggih. Ben malih kula critani nggih. Niki dari ceritane dhewe niku wis melarat, kemudian dodol nebasi kurmane peserta perang Tabuk nggih, niku entek duwe resik pun mboten tinggal 0 wis moro-moro mbene 10 kali lipat. Momane sakniki entek genuku 10 miliar, mbene niki dalam berapa bulan iso dadi 100 miliar. Tekan di duwe mangke kula critani. Nggih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf, kita bersambung lagi. Ya, intinya senang kalau cerita tentang sahabat-sahabat itu bisa kita ambil ibrah. Baik dalam kepemimpinan maupun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulullah bil huda wa dinil haqq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta salat subuh berjamaah, alhamdulillah niki
pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Ya. Karena apa? Karena sholat subuh ini